Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Sugiyarti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan aksi nyata budaya positif pada modul 1.4. Pada aksi nyata saya kali ini, saya akan memaparkan dan mendiseminasikan budaya positif di SD Negeri 3 Nambangan. Saya akan memaparkan pelajaran atau materi yang telah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak Angkatan 11 ini. Budaya positif. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada tujuan ini, Ki Hajar Dewantara menekankan kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik. Pendidik sejatinya harus menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Topik pembahasan diseminasi pada aksi nyata saya kali ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu restitusi segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Nambangan, yang terutama terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Nambangan, karena pada hari ini saya akan diseminasi budaya positif yang materinya sudah saya dapatkan kemarin ketika mengikuti pendidikan budaya. Langsung saja ya Pak Bu. Budaya positif. Budaya positif ini berasal dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kita tekankan ada kodrat alam dan kodrat zaman anak. Pendidik sejatinya harus menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kalau dulu kita
anak itu sebenarnya sudah punya goresan-goresan di kertasnya. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menebalkan goresan tersebut. Seperti itu. Nah, guru ibarat petani atau tukang kebun. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kalimat ini? Pernah ya? Nah, di sini diartikan bagaimana bahwa pendidik ini diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun, dan siswa adalah bibit tanamnya yang ditabur petani tersebut di lahan, yaitu di sekolah. Setiap bibit tanaman ditanam dan dirawat secara berbeda. Misalnya, penanaman dan perawatan tanaman padi akan berbeda caranya jika berbicara versi jagung. Hal ini termasuk pula berbicara lahan garapan yang kurang subur sekalipun. Artinya, guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang menuntun sangat esensial perannya di kelas, di mana peran pendidik ini ialah memberikan bimbingan dalam menuntun arah kembangnya anak. Ia harus memastikan bahwa anak-anak berada di jalan yang benar, tidak tersesat, dan bahkan tidak membahayakan bagi diri mereka sendiri. Proses menuntun ini berpedoman pada semboyan Ingar Sosung Tuado, yaitu pertama guru sebagai teladan dan memberi contoh. Jadi setiap gerak-gerik guru itu diharapkan bisa menjadi teladan bagi siswa. Kemudian Ingmadio Mangunkarso, yaitu guru sebagai pembangun semangat dan asa peserta didik, selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada peserta didik. Dan Puri Handayani, ialah guru sebagai pendorong dari proses pendidikan si anak. Jadi kita selalu memotivasi, selalu memberikan contoh kepada anak. Nah, di sini apa korelasi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif? Nah, di sini pertanyaan pematik. Apakah Bapak Ibu guru semuanya setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau pembuatan? Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Jadi anak dihukum, tapi hukumannya berupa hukuman positif. Kira-kira setuju? Oke, berarti setuju. Yang lain gimana? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi kita sebagai guru sering memberikan penghargaan kepada anak. Setuju atau tidak? Setuju. Kita bahas ya. Oke. Hukuman dan penghargaan dapat mendisiplinkan anak di lingkungan sekolah. Namun, menurut seorang
dan restitusi. Kemudian ada keyakinan keras. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke. Budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi di sini semua yang kita lakukan itu hanya atas dasar pada kebutuhan murid seperti itu, okay? Jadi mungkin ada aturan-aturan yang kita buat. Nah, aturan itu pun harus berdampak positif terhadap murid. Nah, siswa memiliki keyakinan akan sesuatu yang berharga yang tidak bisa kita ganggu, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, seperti yang tadi kita sudah bahas di awal. Nah, oke. Ada perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini semua adalah ilusi-ilusi yang kita akan ubah pada budaya positif yang akan kita bahas ini. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, kalau kita membahas tentang stimulus respon, maka kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang menyesuaikan, bukan orang lain yang harus menyesuaikan kita. Gitu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, contohnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak terlambat ke sekolah, itu adalah contoh perilaku yang buruk. Tapi kita akan tahu bahwa anak terlambat ke sekolah itu alasannya kenapa? Pasti mereka punya tujuan, atau pasti mereka punya alasan. Yang ketiga, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
dan menang. Jadi semuanya menang. Materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sekolah kita alhamdulillah ya sudah menerapkan banyak, alhamdulillah berjalan hingga saat ini, seperti pembiasaan pagi, pembiasaan sapa salam senyum setiap hari, menyambut anak-anak ke depan, kemudian juga sholat duha, asmaul husna, literasi setiap pagi. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Nah, apakah makna disiplin? Bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Yang ketiga, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan kepatuhan. Jadi disiplin itu harus patuh seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yang bersifat universal atau lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Contohnya seperti apa nilai kebajikan itu? Seperti kebersihan, kesehatan, menjaga lingkungan, terus kemudian taat tadi seperti itu, ibadah, beragama, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Profil pelajaran Pancasila semuanya sudah paham ya? Ada beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkaratis. Masih hafal lagunya? Masih. Coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Lanjutkan deh, yang kedua adalah termotivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa itu kira-kira? Ada yang sudah ada gambaran? Masih bingung ya? Oke, lanjutkan ya. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini adalah motivasi eksternal. Jadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kalau saya terlambat ke sekolah, kira-kira saya dihukum atau tidak ya? Kira-kira saya dimarahin atau tidak ya? Nah, itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, sama, ini adalah contoh motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, apa ya?
yang dilakukan, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Saya akan menjadi seperti apa, saya akan mendapatkan apa pada diri saya sendiri jika saya melakukannya. Jadi memang benar terjadi karena motivasi internal. Apa sih dampak yang akan saya dapatkan bila saya melakukan itu? Kalau saya melakukan A, saya melakukan B, apa dampak positifnya bagi saya? Itu adalah motivasi internal, dan ini motivasi inilah yang seyogyanya seorang guru bisa menanamkan motivasi internal ini kepada siswa. Jadi siswa mau mengerjakan PR bukan karena dia takut kena hukuman kalau nggak mengerjakan, atau besok kalau aku mengerjakan PR, besok aku dapat hadiah dari guru. Tidak seperti itu, tapi kira-kira kalau aku bisa mengerjakan PR, apakah pemahamanku tentang materi ini bisa bertambah ya? Jadi motivasi internal inilah yang diharapkan bisa muncul. Nah, sedangkan hukuman, apakah itu hukuman? Yaitu tindakan yang diberikan sebagai akibat langsung dari pelanggaran aturan atau norma. Ini bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan dan memberikan sanksi atas perilaku yang tidak sesuai. Hukuman bersifat satu arah, biasanya dari pihak guru, bisa berupa fisik maupun psikis, yang berdampak murid merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, hukuman ini tidak jarang akan membekas pada diri murid. Oke? Maksudnya membekas bagaimana? Kemarin pas saya mengikuti pendidikan bentuk gerak, itu ada sebuah pertanyaan seperti ini. Kira-kira hal apa yang paling kamu ingat, hal positif yang paling kamu ingat ketika kamu masih duduk di bangku SD sampai bangku kuliah? Dan yang kedua, hal positif apakah yang masih kamu ingat? Nah, di sini hukuman yang ada di sekolah yang didapatkan siswa dari guru itu bisa menjadi dampak negatif dari seorang guru terhadap muridnya. Kayak gitu, ya. Contoh di sini ada seorang siswa yang terlibat dalam perkelahian diberikan hukuman berupa penangguhan atau pengurangan poin. Ini biasanya dilakukan di SMP atau SMA. Konsekuensi. Ya. Apa itu konsekuensi? Nah, konsekuensi merupakan bentuk disiplin yang sudah terencana atau sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru.
belajar. Dan yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu di taman. Contoh hukuman. Yang selanjutnya, apa itu restitusi? Nah, ini yang akan kita terapkan di sekolah. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga karakter mereka yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau kita ingin dihargai, ya kita bisa menghargai orang lain. Kalau kita ingin dicontoh, berarti kita harus mencontoh orang lain. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang ketujuh, fokus pada solusi. Nah, ini yang keenam. Dan yang ketujuh yaitu fokus pada karakter. Kita tekankan pada karakter profil pelajar Pancasila. Dan fokus pada solusi yaitu bukan menyalahkan, tapi kita mencari solusinya bersama. Menuntun siswa untuk mencari solusi bersama. Oke? Mantap ya? Oke, coba sebelum kita berlomba, kita tebak gambar. Kira-kira ini apa ya, Dinda? Kita lihat apa? Jambu batu, kita lihat jawabannya. Oke.
dan guru dalam lingkungan belajar. Seperti halnya di kelas 1 sudah bikin ya Bu ya? Iya, keyakinan kelas itu dibuat oleh siapa? Iya, anak-anak bersama guru. Nah, perlu dipahami bahwa dalam membuat keyakinan kelas itu usahakan tidak menggunakan kalimat negatif. Jadi jangan, tidak boleh, dan seperti itu. Nah, mungkin ada sedikit contoh ini yang sudah saya buat bersama anak-anak kemarin. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas remaja. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, saling tolong menolong dan menghormati. Yang keempat, berkata jujur dan sopan. Yang kelima, makan di teras kelas atau halaman sekolah. Dan yang keenam, mendengarkan nasihat guru. Sebenarnya ketika saya membuat kesepakatan kelas ini, saya belum mendapatkan materi tentang kesepakatan atau keyakinan kelas guru penggerak. Jadi di nomor 5 ini masih ada kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya yaitu tidak boleh makan di dalam kelas karena takut mengotori, karena sekolah baru kita ini kan kalau ada makanan dikit semutnya langsung datang. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan materi ini, oh ternyata saya masih ada kesalahan, sehingga karena ini sudah terlanjur jadi, hanya saya tutup saja gitu. Jadi saya rubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif, tidak menggunakan kalimat negatif gitu. Ya sama ya, semuanya seperti ini ya. Jadi nanti di kelas coba dipersani kembali, dilihat kembali apakah keyakinan kelasnya masih menggunakan kalimat negatif. Jika memang masih, usahakan diganti. Itu ya. Pembentukan keyakinan kelas, insya Allah semuanya sudah bisa, sudah paham, dibantu oleh siswa dan guru bersama-sama. Ini contohnya bisa dilihat di sini. Jadi hormat, bekerja, diterima dan dimiliki ini adalah tadi yang saya bilang nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang diharapkan itu adalah hormat. Nilai-nilai kebajikan yang diharapkan yaitu bekerja. Nilai-nilai kebajikan yang diharapkan yaitu diterima dan dimiliki. Kalau seperti saya tadi, contohnya yang nomor 1 misalnya, menjaga kebersihan. Berarti nilai kebajikan yang diharapkan adalah kebersihan. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena tadi jika keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kan dibuat bersama-sama bareng murid guru. Murid maunya apa? Guru merangkum kayak gitu kan. Nah, sedangkan kalau peraturan kelas itu biasanya lebih pada guru yang membuat. Ayo, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, kebanyakan menggunakan kalimat negatif.
di lingkungan sekolah. Jadi berawal dari kelas, kemudian melebar ke area sekolah. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada apa aja? Ada 4. Yang pertama itu sebenarnya yang paling utama tapi sudah saya tulis, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup. Kebutuhan akan bertahan hidup yaitu makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan pokok primer. Nah, sedangkan yang saya tulis ini adalah kaitannya kita di sekolah atau berhubungan dengan peserta didik atau murid. Yang pertama tentang kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi 4 kebutuhan ini yang ada didasari pada kebutuhan manusia. Konteks siswa kebutuhan dasar manusia dalam konteks siswa. Selanjutnya yang kelima, ada posisi kontrol. Nah, ini dia. Ada 5 posisi kontrol. Oke. Yang pertama menghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Kira-kira posisi kontrol menghukum siapa yang sudah melakukannya? Saya. Ngaca nih ke saya sendiri nih. Oke. Penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Saya juga melakukannya. Kemudian teman, saya juga melakukannya. Pemantau dan manajer yang terakhir. Jadi penghukum ini tadi sifatnya guru hanya memberikan hukuman. Kemudian membuat merasa bersalah itu menggunakan kata-kata di mana si pelaku itu jadi merasa bersalah pada dirinya sendiri dan kepada orang lain gitu. Nah, jika teman itu misalnya, kok kamu belum mengerjakan PR? Ya sudah, nggak apa-apa, nanti tak bantu. Nah, seperti itu jadi kayak melembek, jadi kayak apa ya? Tidak menghukum, tapi juga tidak memberikan solusi, hanya mendampingi. Nah, seperti itu. Kemudian memantau dan terakhir manajer. Yang paling sulit itu sebenarnya manajer. Dan emang yang manajer ini adalah tujuan kita sebagai seorang guru. Jadi posisi kontrol seorang manajer itu bahwa dia harus bisa bersama murid untuk mencari solusi bersama akan masalah yang dihadapi. Jadi si murid itu tidak dibebankan. Itu sulit, ya, sulit sekali. Saya mempraktekkan kemarin juga sulit karena prakteknya dengan teman-teman mungkin gampang karena sudah terkondisi, sudah nanti gini ya. Tapi ketika prakteknya dengan siswa ada kesulitan pasti. Tapi insya Allah pasti bisa. Kita belajar seperti ini. Nah, contoh perkataan. Contoh perkataannya seperti ini. Membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu karena
kamu senang, apakah kamu kesulitan, apakah kamu bingung. Kemudian sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kira-kira ada yang ditanyakan? Ya, boleh. Enggak Bu, apa Bu? Kalau pemantau itu kan saya sering saya lakukan juga, itu dapat membuat anak itu lebih bersemangat gitu. Yeah. Kalau memang itu tidak baik, nyatanya itu sesuai dengan apa tidak baik, itu bagaimana? Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan supaya anak itu bisa lebih semangat dan di saat itu juga gitu. Harapannya memang lebih jangka panjang, tapi untuk saat itu juga bisa langsung membangkitkan semangat anak-anak gitu. Yeah. Oke, pertanyaannya bagus dan saya juga bingung untuk jawabnya. Jadi gini, kalau di sini pemantau itu seperti yang tadi saya sempat utarakan ya, bahwa pemantau ini juga hal yang sering saya lakukan. Ketika anak mendapatkan nilai 100, saya beri stiker. Ketika anak berhasil melakukan sesuatu, saya berikan hadiah. Nah, ternyata itu bukan hal yang baik. Kenapa? Karena ini memberikan stiker, hadiah atau penghargaan itu hanya akan menimbulkan motivasi ekstrinsik yang dampaknya itu jangka pendek. Jadinya ketika tadi motivasi ekstrinsik apa yang akan didapatkan? Contohnya, wah kalau aku dapat nilai 100, aku bakalan dapat hadiah dari guru. Berarti kan dia melakukan itu karena ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan sesuatu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menggantikan itu? Mungkin kalau serta-merta sulit Bu, ya, saya sendiri juga sulit. Saya sampai sekarang pun masih sering yang namanya wah bagus. Nah, kata-kata menggunakan penghargaan atau kalimat dengan menggunakan kata-kata, jadi tidak menggunakan sesuatu barang. Contohnya kalau gitu misalnya mendapatkan nilai 100, wah ibu bangga dengan kamu. Nah, jadi bukan lebih kepada pemberian penghargaan berupa barang, tapi lebih kepada keyakinan, memberikan motivasi kepada diri anak. Wah ibu bangga dengan kamu, atau wah lanjutkan ya prestasinya, seperti itu. Jadi menumbuhkan tadi motivasi ini. Seperti itu. Jadi lebih kepada intinya tidak memberikan barang, tapi bisa disampaikan melalui kata-kata untuk memberi semangat dan meningkatkan semangat tersebut. Iya, ini gitu. Jadi lebih karena itu tadi saya juga sering menggunakan itu. Dari dulu saya mulai mengajar sampai sebelum saya mendapat pendidikan ini, saya masih melakukan hal itu. Nah, ini tidak serta-merta gampang untuk merubah itu, untuk proses, karena memang menjadi sebuah kebiasaan, habit itu sulit untuk dirubah, tapi insya Allah akan bisa berubah dengan suatu proses. Sama-sama Bu. Oke, kira-kira Bapak Ibu guru sudah berada di posisi apa? Hukum. Penghukum. Pak Musin kira-kira udah sampai posisi apa Pak? Pemantau ya Pak ya? Mengamati ya. Bu Widya itu pasti mas ini kelas 1 OS manajer tenan, sabarnya luar biasa, gak pernah menghukum gitu. Gimana kalau Pak Faris Pak? Oh tidak pernah menghukum kali. Kali ya. Oke, ini adalah materi terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Mungkin sudah buatan baru lagi ya mendengar ini, karena sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang segitiga restitusi ini. Saya akan membahas sedikit tentang segitiga restitusi. Ya. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 proses, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, seperti ini segitiga restitusi. Pertama yaitu
anak ada masalah atau ada sesuatu yang salah, contoh tadi misalnya terlambat ya, anak terlambat, maaf bu terlambat, kita tidak boleh langsung menghukum, langsung mengecek anak kita terlambat, tapi kita tanyakan dulu, kita stabilkan diri kita dulu. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, Le. Kenapa kamu tadi bisa terlambat? Ditanyakan dulu, jadi distabilkan dulu identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mereka dulu juga pernah terlambat ke sekolah. Alasannya karena mereka misalnya membantu ibu masak dulu, jadi kesiangan, atau jam alarmnya tidak berbunyi. Nah, jadi melakukan kesalahan tadi, bangun kesiangan. Kemudian setelah itu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi ini adalah contoh-contoh kalimat yang digunakan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, nilai menanyakan keyakinan ini adalah kembali kepada keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Jadi ketika anak terlambat, adakah keyakinan kelas kita yang mencantumkan keterlambatan atau tepat waktu? Kalau memang tidak ada, berarti bisa ke keyakinan sekolah. Jadi ketika keyakinan sekolah kan datangnya tepat waktunya. Kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di sekolah. Oh iya bu, kalau di sekolah itu datang pukul 07.00. Sekarang sudah pukul berapa? 07.30. Berarti kamu terlambat atau tidak? Jadi yang memberikan pernyataan dia terlambat atau tidak ya muridnya. Kita hanya meyakinkan apakah benar kayak gitu, apakah sudah benar, apakah belum, seperti itu. Jadi coba sekarang kita praktek ya. Kita mempraktekkan bagaimana segitiga restitusi itu kepada anak. Coba siapa yang mau berpura-pura jadi anak ini dulu? Anak Bu Linda, ya silakan maju. Bu gurunya siapa ini? Ayo bu gurunya siapa? Ayo bu gurunya siapa? Tunjuk ini nanti kalau mau. Ayo. Oke, kita coba praktekkan segitiga restitusi kepada Bu Linda. Ceritanya gimana ini? Terlambat ya? Ya, oke, terlambat. Yo, 3, ya, 2, 1, action. Kamu ya, maaf bu, saya terlambat. Oh iya, Saya masuk dulu. Kamu terlambat hari ini, tidak apa-apa. Ibu juga pernah terlambat. Ya, terus kenapa terlambat? Oh banyak bocor. Di mana tadi? Ada yang menolong tidak? Oh iya, jadi sudah dibawa ke bengkel ya? Oh iya, tidak apa-apa. Tapi kamu tahu kan keyakinan kelas kita? Kita masuk pukul berapa? Oke, besok lagi berarti sebelum berangkat dipersiapkan dengan betul ya alat sekolahnya, kemudian sepedanya, seperti itu dicek dulu. Oke? Tidak apa-apa, silakan duduk. Iya. Jadi untuk menstabilkan identitas, tidak apa-apa, tidak ada manusia sempurna, bapak ibu juga buat salah dan sebagainya. Yang ini validasi kebutuhan hampir sama, tapi ini ada kalimat-kalimat yang lebih banyak lagi contohnya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Apa yang penting bagi kamu?
lebih besarkan lagi, kita tempel di luar ketika bangunan kita sudah bisa di kayak gitu ya. Nah, yang kedua ada 4 kata ajaib. Maaf, tolong, permisi, terima kasih. Ini juga menjadi budaya positif di kelas 4 seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi diseminasi saya tentang budaya positif di sekolah. Ada yang mau menambahkan? Monggo, Teman-teman juga sudah. Kalau begitu saya menambahkan sedikit juga. ya Bu. Terima kasih. Sini saja. Terima kasih Brika sudah melaksanakan diseminasi budaya positif ya. Salah satu tugas dari CGP, calon gubernur angkatan yang 11. Brika sudah luar biasa sekali ya, menjadi contoh di sekolah kita. Alhamdulillah ada satu ini luar biasa nih Bapak Ibu ya. Apa materi yang pernah diterima di pendidikan guru penggerak ini sudah didiseminasikan, disampaikan kepada teman-teman. Bu Rika mengajak kepada panjenengan semua ya Bapak Ibu ya, untuk melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan Bu Rika ya. Bu Rika sebagai guru penggerak harus bisa menggerakkan ya, menggerakkan teman-teman yang ada di sekolah. Pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang diterapkan dan didiseminasikan ya kepada teman-teman. Tadi materi yang luar biasa sekali, monggo Bapak Ibu kita laksanakan budaya positif yang ada di sekolah kita terapkan sehari-hari sebagai membentuk karakter siswa-siswi yang ada di sekolah kita. Dan insya Allah dengan budaya yang positif yang ada, nanti masyarakat bisa menilai sekolah kita ya, melihat karakter anaknya bagaimana. Karena nomor 1 adalah karakter Bapak Ibu ya. Karakter anak itu nomor 1. Alhamdulillah di sekolah kita karakter anak sudah luar biasa, karena semua dari panjenengan ya, dari panjenengan sebagai guru itu sebagai teladan. Panjenengan itu dicontoh oleh anak-anak, menjadi cermin apa yang panjenengan lakukan itu adalah akan ditiru oleh anak-anak. Budaya positif apa yang panjenengan laksanakan, panjenengan budayakan di sekolah kita itu akan dilaksanakan oleh anak-anak. Jadi menjadi cerminan bagi anak-anak. Maka Brika luar biasa, semangat menjaga kesehatan. Pendidikan guru penggerak itu panjang ya, 6 bulan, materinya banyak sekali. Brika baru sampai di tahap awal ya. Silahkan Brika dilanjutkan dan apa nanti yang diterima di program bergerak juga sampaikan terapkan di sekolah. Seperti itu Brika. Ya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak teman-teman. Dan oh ya, saya punya satu pesan dari wali murid yang minta tolong disampaikan kepada Bapak Ibu guru gitu. Saya bacakan pesannya ya. Ini dari Ananda, ibunda dari Mbak Prilly. Prilly kelas 5. Nggih. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru Namga. Tidak akan bisa menjadi seperti ini anak-anak kami tanpa dilatih dan diberi arahan dari Bapak Ibu guru semuanya. Ibu guru, Bapak guru, good job buat Bapak Ibu guru semua dan anak-anak Namga. Ya, kemarin habis selesai acara itu kita foto, saya kirim terus memberikan kata-kata ini, minta tolong disampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Katanya Bapak Ibu guru hebat Namga gitu. Cukup? Ya, cukup. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu guru. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan keberlanjutannya semoga itu bisa ditanamkan di SD Nambangan 3, menciptakan budaya positif bagi guru, juga bagi murid dan bagi seluruh warga SD Nambangan 3. Seperti itu cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada aksi nyata saya kali ini, saya juga memberikan contoh mempraktekkan segitiga restitusi pada permasalahan yang dihadapi oleh murid.
Di sini saya menggunakan segitiga restitusi dalam menangani 2 kasus. Dalam pelaksanaannya, saya mencoba menstabilkan identitas anak. Lalu, saya mencoba untuk memvalidasi tindakan yang salah. Apakah memang mereka punya alasan dalam melakukan tindakan tersebut? Ataukah mungkin ada cara lain yang bisa ia lakukan? Lalu yang terakhir, saya menanyakan keyakinan. Jadi di sini saya mencoba untuk mengingatkan kembali keyakinan apa yang telah disepakati bersama, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang mereka yakini dan mereka sepakati bersama antara guru dan teman-temannya. Berikut adalah contoh pelaksanaan kegiatan segitiga restitusi di SD Negeri 3 Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Kasus pertama, ketika Bu Rika sedang berjalan menuju kantor, ia melihat Miro sedang membuang sampah sembarangan. Bungkus makanan yang telah ia makan tidak dibuang di tempat sampah, melainkan dibuang di halaman sekolah. Melihat kejadian tersebut, lalu Bu Rika memanggil Miro dan melakukan praktek segitiga restitusi terhadap perilaku Miro tersebut. Bu Rika berdialog dan bercakap-cakap bersama Miro untuk melakukan segitiga restitusi tanpa melakukan hukuman dan hanya menanyakan alasan dan keyakinan apa yang telah ia langgar pada perbuatan yang ia lakukan, yaitu membuang sampah di halaman sekolah. Mas Miro, sini coba. Mas Miro, tadi apa yang kamu lakukan di halaman sekolah, Le? Oh iya, tadi saya makan Makan sambil berdiri ya? Nah, kalau gitu kira-kira baik atau tidak kalau yang namanya kamu makan sambil berdiri? tidak baik. Tidak baik. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak ke Bu Rika? Kenapa kamu dipanggil Bu Rika ke sini? Oh iya Bu, saya minta maaf. Tadi saya membuang sampah tidak di tempat sampah. Nah, alhamdulillah kamu tahu kesalahan kamu. Bu Rika yakin kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Kenapa, Le? Kamu membuang sampah sembarangan, kan ada tempat sampah. Kenapa? Malas berjalan. Males berjalan, ya ampun, Le cuma jalan sini ke sini ya nggak mau. Itu gue kamu bisa olahraga padahal ya. Kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas kita apa? Masih. Apa kesepakatan kelas kita? Jarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kita harus menjaga kebersihan. Harus selalu diindahkan, nggih. Kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Kira-kira mau diulangin lagi mboten buang sampah sembarangannya? Mboten. Janji sama Bu Rika? Janji? Oke, kita janji dulu. Janji ya? Oke, jangan diulangin lagi ya? Oke. Kasus 2. Pagi itu anak-anak kelas 4 sedang istirahat. Ketika istirahat, ada anak yang sedang bermain, makan bekal, atau jajan di kantin sekolah. Keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas Bu Rika ialah makan di teras kelas atau di halaman. Tidak diperbolehkan makan di dalam kelas. Jika ingin makan bekal, bisa makan di teras depan kelas bersama-sama atau duduk di halaman sekolah. Namun kala itu, Prilly, seorang siswa kelas 4, terlihat sedang makan jajanannya di dalam kelas. Melihat hal tersebut, Bu Rika lalu mendatangi Prilly dan mengajaknya untuk berdiskusi terkait perilakunya yang makan di dalam kelas.
Pada kasus ini, Bu Rika juga menggunakan segitiga restitusi dalam melaksanakan atau menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh Prilly. Mbak Prilly sedang apa? Bus, tadi saya kecapean, jadi saya makan di kelas. Oh, anak. Jadi kamu kecapean, kamu makan di dalam kelas. Iya. Alhamdulillah. Kamu tahu ya kalau makan di dalam kelas itu? Membuat kesalahan. Iya, membuat kesalahan. Alhamdulillah. Kenapa ya? Kok makan di dalam kelas bisa menjadi sebuah kesalahan, Mbak Prilly? Karena kelas bisa menjadi kotor. Dan bila makanan ada yang jatuh ke lantai bisa membuat kelas kita jadi banyak semut. Oh iya, betul. Sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya. Kita tidak boleh apa? Makan di dalam kelas. Makan di dalam kelas. Nah, Bu Rika yakin alasan kamu nggak mau makan di luar itu karena kamu kecapean. Habis apa tadi? Dia saya harus olahraga. Habis olahraga. Oke, nggak apa-apa. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Mbak Prilly, Bu Rika pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting jangan diulangi lagi ya. Ya, Bu. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Bu. Oke, sip. Bagus. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus selalu menghindarkan kesepakatan kelas kita bahwa tidak boleh makan di dalam kelas. Nanti kalau ada makanan yang jatuh dan semut jadi kotor, kan teman-teman juga yang merasa dirugikan, gitu ya. Ya, sekarang Mbak Prilly boleh makan lagi diteruskan, tapi jangan di dalam kelas. Makanya di luar kelas, boleh di halaman atau boleh di teras sekolah, gitu ya. Ya, janji ya. Oke, kita janji terlebih dahulu. Pelaksanaan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yang telah saya lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dibentuk dan dibuat atas dasar keyakinan murid dan harapan-harapan yang ia ingin dapatkan selama di kelas 4 ini. Salah satu contoh kesepakatan kelas yang saya tampilkan yaitu kesepakatan kelas di kelas 4. Kesepakatan itu yang pertama, menjaga kebersihan dengan nilai kebajikan kebersihan. Kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan nilai kebajikan, keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan. Ketiga, saling tolong-menolong dan menghormati, nilai kebajikan, kasih sayang, dan menghormati. Yang keempat, berkata jujur dan sopan dengan nilai kebajikan, jujur, dan sopan. Yang kelima, makan di teras kelas atau halaman sekolah dengan nilai kebajikan, kebersihan. Dan yang terakhir yaitu mendengarkan nasihat guru dengan nilai kebajikan yaitu saling menghormati dan menghargai. Selain dengan membuat kesepakatan kelas, budaya positif yang saya lakukan di sekolah itu berupa membuat kalimat atau kata-kata yang dapat dilihat dan dibudayakan oleh murid di kelas saya, yaitu contohnya seperti budayakan 5S di kelas: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Selain budayakan 5S di kelas, saya juga menggunakan 4 kata ajaib yang selalu saya terapkan di kelas, yaitu maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Budaya positif yang kita lakukan di kelas maupun di sekolah seyogyanya akan terlaksana apabila ada kolaborasi dan kerjasama yang baik antar seluruh warga sekolah. Dan semoga budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri 3 Nambangan ini akan terus terlaksana dan berkesinambungan. Semoga paparan
aksi nyata saya kali ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.